Konstitusi atau MK telah membuat keputusan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20%. Keputusan itu membuka peluang bagi semua partai, termasuk partai non-parlemen. Pengamat politik dari Universitas Diponegoro atau Undip turut merespon hal itu. Dalam sidang perkara nomor 62/22/22/2024 pada Kamis 2 Januari 2025 lalu, MK memutuskan menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebesar 20%. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menetapkan ambang batas pencalonan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum meningkat. Namun, ambang batas tersebut dianggap membuat ketidakadilan yang jelas, membatasi akses bagi banyak partai untuk ikut serta dalam pemilihan presiden, yang seharusnya menjadi hak semua warga negara. Merespon hal itu, pengamat politik dari Undip, Puji Astuti mengatakan keputusan tersebut memiliki dampak positif dan negatif. Adapun dampak positif dari putusan itu yakni meningkatnya kompetisi dan mengurangi dominasi partai besar, sementara untuk dampak negatifnya seperti potensi konflik yang meningkat karena partai-partai kecil mencoba mencalonkan kandidat. Puji menjelaskan, untuk menghindari konflik perlu adanya aturan dan standar yang jelas dalam mencalonkan kandidat. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas juga penting untuk mengembalikan kepercayaan publik. Jadi ada hal yang positif, ada yang negatif. Kalau kita berpikiran positif berarti kita berharap bahwa ke depan itu semakin kompetitif. Jadi tidak ada dominasi partai besar yang kemudian bisa mencalonkan calonnya gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang mungkin juga kita berpikiran tidak selalu positif ya, tapi bisa saja kemudian hal-hal yang negatif, artinya potensi konfliknya menjadi jauh lebih besar ya, karena semua orang itu ketika ingin mencalonkan orang-orang dari partainya sendiri yang kecil-kecil itu mungkin juga akan, mohon maaf, kemudian dalam tanda kutip mencoba melakukan segala cara. Itu kan bisa saja kemudian yang terjadi serang menyerang secara membabi buta. Hafifah Nur Hasanah melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.